Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya, kalau ini guru kita lagi nih. Saya suatu saat bisa melihat satu meja ya, Pak Doni dan Ustadz Hidayat ya. Waduh, Ya, insya ini Allah. kalau di channel saya biasanya kena tampol nih. Cuma kan ini guru, ya kan? Tapi bukan guru yang ditampol. Iya. Yang di tengah Siapa? nanti. Oh, yang depan. Salah baca, malu-maluin. Oh gitu. Ada salah Pak? Ada salah baca. Oh, Ya, salah ya. bacanya siapa nih yang salah baca nanti kita Nanti lihat kita ya, lihat. gitu ya. Nanti Nah, kita korek ya. Kan Ya, ini, terus, Kak. kan ini kan videonya cukup panjang nih. 56 Hampir 1 jam lah ya. 56 menit 15 detik lah ya. Saya udah nonton dari awal. Nah, bagian yang yang kemana-mana, bagian videonya itu, saya juga menerima beberapa kiriman lewat WhatsApp, potongan daripada video ini, ketika Ustadz Adi Hidayat merespon seorang mahasiswi putri yang membacakan Yohanes 3 ayat 16. Nah, ceritanya ini lagi apa gitu loh. Ya. Ceritanya ini kan ada sebuah acara di sebuah kampus yang mana Ustadz Adi Hidayat itu sebagai pembicara utama. Ya, di sini sebelum Ustadz Adi Hidayat mengundang mahasiswi putri yang beragama selain Islam, ini sebelumnya sudah mengundang mahasiswa yang Muslim ke atas, Ke panggung ini ya. ke panggung, ya. Bahkan beberapa mahasiswa juga menerima uang, gitulah, sejumlah uang. Nah, ketika video itu dianggap seperti ini, gimana ceritanya kalau Ustadz Adi Hidayat begini gitu lah ya. Nanti begininya bagaimana nanti kita nonton. Itu memang menimbulkan beberapa reaksi. Saya udah nonton beberapa reaksi, ada yang mengatakan bahwa ini gimana nih kok Ustadz Adi Hidayat kok memotong-motong ayat. Terus kemudian ada juga yang bilang bahwa Ustadz Adi Hidayat diduga Menyamakan. menganggap bahwa ayat di dalam Quran itu sama dengan Yohanes 3 ayat 16. Oke. Nah, kita lihat aja mendingan secara utuh detik-detik atau momen ketika Ustadz Adi Hidayat mengundang beberapa mahasiswi putri ke atas panggung. Oke. Jadi kita bisa ngelihat bener nggak apa yang dituduhkan atau apa yang dikritik gitu loh ya. Ya. Kita lihat aja ya di sini ya. Ini mulainya dari menit ke 51 51 sampai 18. Ya oke, pokoknya 51 aja dulu ya, 51 18 ya. Ya, kita lihat ya. Siap. Oke, saya cuma minta satu aja ya. Nama siapa? Maria Christina Mutibaria. Oke, Maria. Satu lagi? Desri Sukurniata Wambenoa. Desti. Kemudian? Ananda Patricia. Ananda Patistia. Saya panggil Tia ya. Oke. Nanda. Oke. Maria, masing-masing satu-satu sebutkan satu ayat dalam kitabnya aja. Satu ayat aja. Oke. Maria, Wah, bingung dia. Mau lihat apa ya? satu aja. Ya? Bebas. Oke, kita pindah dulu. Yohanes 3 ayat 16, beginilah bunyi firman Tuhan. Ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Ya. supaya orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Baik. Terima kasih. Nah, yang orang Islam tahu nggak ayat Quran terkait dengan Isa atau Yesus Kristus? Quran surah 19, suratnya Maryam, di ayat ke-31. Siapa yang hafal? Apa? 5 juta? Tidak, siapa yang hafal? Qala inni abdullahi ataniyal kitaba waja'alani mubarakan ainama wa awsani bis shalah. Tuhan telah mengutus aku untuk menjadi penyebar risalah yang terbaik dan membawa berkah kepada siapapun yang aku ajarkan. Mirip ya? Oke, John. Terakhir. Matius 7 ayat 7, firman Tuhan, mintalah maka kamu akan diberikan, carilah maka kamu akan mendapatkan, ketuklah pintu maka akan dibukakan bagimu. Baik, ulangi sekali lagi pelan-pelan. Matius 7 ayat 7, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapatkan, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Baik, kira-kira tahu nggak di Quran ada yang ayat mirip seperti ini? Quran surah kedua ayat 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni
qarib ujibu da'watad da'i idza falyastajibu wal yu'minu la'allahum. Kalau kamu butuh apapun, mintalah kepadaku, maka aku akan kabulkan dan berikan jawaban kepadamu seperti yang kau inginkan. Maka yakinlah kepadaku, aku berikan petunjuk kepadamu untuk memudahkan urusanmu. Mirip ya? Karena itu saya mau katakan, kenapa saya tanya, saya ingin tegaskan dari Umri, kita ingin memberikan inspirasi toleransi beragama yang tinggi. Bahwa perbedaan keyakinan itu tidak menghalangi kita untuk semangat belajar, membangun hubungan baik, dan bekerja sama untuk mensukseskan kampus kita, demi negeri kita, dan demi kesatuan negara Republik Indonesia yang kita cintai. Sepakat? Oke, masing-masing 1 juta rupiah ya. Oke, Rik, lu nggak mau baca di panggung, Rik, 1 juta rupiah, Rik. Berapa ayat Antum mau baca? Nah ya, ini dipersilakan turun ya. Oke, ini di sini berarti kan ketika Ustadz Adi Hidayat minta kepada salah satu mahasiswi untuk membacakan ayat dalam kitab suci mereka 2 kali atau 2 ayat dalam Bible dibacakan, 2 kali juga Ustadz Adi Hidayat bilang mirip ya gitu, ya kan? Berarti Quran surat Maryam ayat 30-31 Ustadz Adi Hidayat mirip ya dengan Yohanes 3:16. Kemudian Ustadz Adi Hidayat juga membacakan Quran surat Al-Baqarah ayat 186. Ustadz Adi Hidayat juga bilang mirip ya dengan Matius 7 ayat 7. Kalau saya lihat yang ayat kedua, yang Matius 7 ayat 7 dengan surat Al-Baqarah yang ayat 186, itu memang jelas banget kemiripannya. Oke. Nah, cuman yang masalah yang Yohanes 3:16 nih. Karena kan mungkin teman-teman semuanya memahami bahwa di Yohanes 3 ayat 16 itu kan sudah jelas bahwa di situ ada kata-kata anaknya yang tunggal. Gitu kan. Cuman ayat ini nih masih bisa dikatakan ayat ini ambigu. Ambigu itu artinya bermakna ganda. Oke. Kalau dalam tradisi orang Yahudi yang disebut dengan anak Allah itu artinya adalah orang yang soleh. Ya. Adam disebut anak Allah. Daud disebut anak Allah. Efraim malah disebut putra sulung. Ya, terus siapa lagi? Nah, jadi ketika Yesus juga disebut anak Allah, itu ya memang sudah menjadi bagian daripada tradisi Yahudi. Tapi orang-orang Yahudi tidak ada yang menganggap orang-orang yang disebut anak Allah itu sebagai Allah gitu. Tuhan, nah, gitu. Sebagai Tuhan gitu, nggak ada. Tidak ada yang menuhankan orang-orang dengan sebutan anak Allah gitu. Nah, kalau untuk yang Yesus disebut anak Allah, menurut pandangan orang Kristen yang umum atau yang mainstream atau yang utama, arus utama, memang Yesus disebut anak Allah memang dianggap sebagai Tuhan. Tetapi juga masih ada Kristen-Kristen yang lain juga yang menganggap sebutan anak yang tunggal itu bukan Tuhan. Ada juga, tapi hanya utusan atau nabi, ada. Kristen apa? Kristen Unitarian. Ya, Kristen Unitarian mereka juga menggunakan kitab yang sama dengan Kristen yang Trinitarian. Jadi mereka juga membaca Yohanes 3:16, tapi mereka memahaminya anaknya yang tunggal itu sebagai utusan. Gitu. Nah, untuk yang kalangan Trinitarian, kita juga perlu memahami secara konteksnya mereka ya. Dalam pemahaman mereka sendiri, yang disebut dengan anak yang tunggal itu memang, yang saya tahu, memang itu adalah suatu bentuk kekhususan kepada Yesus. Makanya disebut anak yang tunggal. Kalau yang di KJV bilangnya the only begotten son. Kalau NIV bilangnya the only son gitulah. Nah, pertama-tama yang ingin saya katakan di sini adalah kenapa ada konsep bahwa Tuhan ini istilahnya punya anak, tapi dalam tanda kutip pengertian anak ini bukan anak yang hasil hubungan badan gitu loh. Ya. Walaupun KJV nulisnya begotten itu artinya adalah diperanakan dari hubungan badan, tapi maksudnya mereka adalah bukan Tuhan itu yang berhubungan badan dengan Maria gitu, bukan gitu ya. Pemahamannya adalah bahwa anak yang tunggal itu memang sebagai utusan juga, tapi juga dia juga dalam wujud Allah gitulah. Ya, bahkan nanti ada keterangan lagi bahwa
Tuhan mengambil bentuk rupa daripada manusia gitu. Jadi ini memang agak kompleks ya. Makanya tadi saya bilang ambigu. Ada Kristen yang menganggap itu sebagai Tuhan, anak yang tunggal, tapi juga ada Kristen yang menganggap itu juga cuma sebagai utusan gitu. Nah, yang dibacakan oleh Ustadz Adi Hidayat tadi, yang di Quran Surat Maryam ayat 30-31, memang tadi kan Ustadz Adi Hidayat kan menyebutkan hanya ayat 31. Tapi Ustadz Adi Hidayat kan membacakan dari ayat 30. Nah, yang ingin pertama-tama saya klarifikasi di sini, setelah kita menonton dengan lebih jelas di sini nih ya. Di sini di ayat yang ke-30, Ustadz Adi Hidayat tidak memotong ayat. Karena dia mengajak mahasiswa juga untuk ikut membaca. Gitu kan? Jadi yang membaca bukan hanya Ustadz Adi Hidayat, tapi mahasiswa yang di depan dia juga ikut baca. Nah, ketika Ustadz Adi Hidayat membacakan Aja Alani, yang meneruskan dengan kata Nabi ya itu mahasiswa-mahasiswa di depan dia, gitu loh. Jadi bukan memotong. Itu yang jadi bahan ini ya? Iya, bahkan katanya itu bukan nggak dibaca, itu sampai rame tuh kayak gitu. Tuh, tapi di sisi lain kok, ada umat Kristen yang mengaminkan. Ini umat Kristen malah, wah amin nih Ustadz Adi Hidayat setuju nih bahwa Al-Quran sama dengan Bible. Jadi legitimasi. Nah, Islam yang dari oknum lah ya, kita sebut nggak semua Islam. Oknum ini mengatakan bahwa, tuh Ustadz Adi Hidayat motong-motong ayat, ini harusnya belajar ngaji lagi. Coba sampai kayak gitu. Sampai diaduin, yang nunduk nanti siapa gitu kan. Tapi kan bukan untuk ajang adu-aduan gitu. Tapi dengan kalimat seperti itu kan, ya Allah, ini Islam sholat tobat deh gitu ya. Nggak perlu disebutin lah, udah tahu orang ya. Nah, tapi yang pertama gini, kita harus memahami Ustadz Adi Hidayat mengundang beberapa mahasiswi yang bukan Islam naik ke atas panggung, dan acara ini itu konteksnya apa gitu. Oke. Ini kan konteksnya bukan debat ini. Bukan. Akademik ya? Akademik Ini kuliah. kan konteksnya dalam satu institusi pendidikan yang mana mahasiswanya ternyata beragam agamanya, berbeda keyakinan gitu loh. Ya. Jadi saya mencoba memahami apa artinya mirip ya, kata-kata mirip ya dari Ustadz Adi Hidayat ketika dia membacakan Quran Surat Maryam ayat 30 dan 31 dengan Yohanes 3:16. Yang pertama dulu kok itu kok. Ya, saya yakin bahwa Ustadz Adi Hidayat tidak menganggap bahwa ayat itu sama. Kalau mirip itu sama apa enggak sih? Enggak. Hah? Enggak. Mirip sama-sama tuh sama tuh beda? Beda. Mirip itu sama bukan? Bukan. Jadi kalau ada kemiripan, itu kan mungkin ada kemiripan. Kalau saya melihatnya nih ya, kan kalau kita dari ayat 30-nya di Quran Surat Maryam itu kan seperti istilahnya pengakuan daripada Nabi Isa alaihissalam bahwa dia adalah seorang hamba Allah, seorang utusan, ya. Sedangkan di dalam Kristen yang mainstream sendiri juga mereka mengakui Yesus sebagai Mesias, itu juga sebagai utusan Allah. Tapi mereka juga mengakui bahwa sekaligus Allah itu sendiri gitu loh, yang turun dalam bentuk manusia gitu loh. Itu saya dulu tuh kayak gitu tuh. Ngaku ya. MA. Jadi maksud saya gini, ini konteksnya berarti kalau begitu, ini kan berarti yang mungkin dianggap mirip itu adalah sama-sama utusan gitu loh. Ya. Tolong diperhatikan lagi, tadi di akhir atau sebelum Ustadz Adi Hidayat mempersilahkan ketiga mahasiswa untuk turun panggung, Ustadz Adi Hidayat dengan tegas mengatakan bahwa perbedaan keyakinan itu tidak menyurutkan tidak menyurutkan atau menghalangi semangat belajar. Perbedaan keyakinan tidak menyurutkan semangat belajar. Berarti kan kalau di sini kan ini dalam rangka belajar sama-sama tapi beda keyakinan gitu. Ya, ini konteksnya bukan konteks debat nih. Kalau debat sih mungkin ya Ustadz Adi Hidayat pasti punya argumen yang jitu lah pastilah. Ya. Kan pernah nonton videonya Ustadz Adi Hidayat kan. Kalau anak Allah dianggap Allah, Adam nggak punya bapak gitu. Kenapa Adam nggak dianggap Allah gitu? Betul kan? Pernah ada kan? Pernah. Nah, jadi ini feeling saya lah ya, feeling saya. Ustadz Adi Hidayat tidak mungkin menganggap Quran Surat Maryam 30-31 itu setara atau identik dengan Yohanes 3:16. Tapi ada kemiripan dalam konteks atau dalam konsep Yesus
Kristus atau Isa Al-Masih ini konteksnya dalam sama-sama sebagai utusan yang mengajarkan sesuatu, kalau percaya selamat sampai akhirat gitu. Ya. Betul kan? Yang ininya kok ketika kalimat yang mungkin menjadi ramai itu gara-gara anaknya yang tunggal kan. Nah, di sebelum anaknya yang tunggal itu ada ayat di mana di situ karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan. Nah, mengaruniakan anak yang tunggal. Nah, yang menjadi masalah kan orang-orang Kristen atau mantan Kristen seperti saya ini mengaruniakan itu artinya bisa berbagai macam arti. Nah, Tafsir ya. ya, nah ini menurut Kodon ini yang mengaruniakannya ini apakah berbentuk sebagai mengutus, menjadikan, membuat atau mengaruniakan ini menciptakan, merubah dirinya sendiri atau gimana nih? Iya. Ya, makanya kan gini, di dalam Kristen sendiri, di dalam memahami yang namanya firman menjelma menjadi manusia, ya, itu kan mereka sebut dengan sebutan inkarnasi, ya kan? Walaupun diceritakan di dalam Bible sendiri bahwa Yesus itu lahir dari rahimnya Maria atau ibunya, lahir sebagai manusia, lahir dalam bentuk manusia gitu lah. Kita lihat nih ayatnya, ya. Ini kan Yohanes 3:16 nih. Saya sengaja buka ya Alkitab Sabda karena apa? Karena di sini ada tafsir nih. Itu perikopnya kan percakapan dengan Nikodemus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Tadi saya sempat mengatakan bahwa ayat ini ternyata diartikan berbeda oleh Kristen Unitarian. Ya. Kristen Unitarian tidak menganggap bahwa anak yang tunggal itu Tuhan gitu. Ya, dan tidak menyembah Yesus sebagai Tuhan. Nah, sekarang ini kan di sini ada beberapa huruf yang warna biru tuh. Ada Y, ada 1. Coba kita lihat nih ya, apa nih? Yang Y. Besar kasih Roma 5 ayat 8, Efesus 2 4, 1 Yohanes 4 9 10 dan sebagainya. Yang 1 ini apa? Nah, begitu besar kasih Allah akan dunia ini gitu. Nanti diartikan dunia ini artinya bukan cuma buat orang Yahudi aja, tapi buat semua. Ada yang mengartikan begitu kan? Tuh, nomor 1 kan kasih Allah cukup luas untuk menjangkau semua orang, yaitu dunia ini gitu kan. Allah mengaruniakan anaknya sebagai korban penghapus dosa di atas kayu salib. Pendamaian mengalir dari hati Allah sendiri penuh kasih. Korban Kristus bukan sesuatu tindakan yang terpaksa dilakukan oleh Allah. Ini adalah doktrinnya Kristen. Ya, doktrinnya Kristen. Terus kita lihat lagi nih yang lain nih. Mengaruniakan Z, coba apa nih? Yesaya 95. Wah, ini ceritanya yang mengadopsi kitabnya Yahudi, diartikan dengan kacamata Kristen atau ditafsirkan dengan kacamata Kristen. Makanya mereka menganggap konteks ayat ini sama dengan Yesaya 9 ayat 5. Ya, ada lagi nanti Roma 8 ayat 2 tuh yang dari dianggap tulisannya Yesus. Nah, sekarang kita lihat anaknya nih. Tulisan Paulus kok. Sorry, yang Roma tadi Paulus. Tadi gua ngomongnya apa? Yesus. Oh, Yesus, sorry. Nah, kalau yang kata anaknya ini, itu mereka mengambil referensi silangnya dari Kejadian 22 ayat 12. Ini soal apa? Ini adalah soal Abraham dan Ishak. Yang dianggap sebagai anak yang tunggal yang mau disembelih. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Nah, artinya di sini adalah bentuk daripada ketaatan Abraham, ya, yang punya anak yang tunggal, dianggapnya nih Ishak nih. Makanya ada perintah jangan kau apa-apakan. Ini adalah konteksnya ketika Tuhan menghentikan Abraham ketika mau menyembelih anak yang tunggal. Jadi di sini anak yang tunggal di sini boleh dikatakan nih disambungkan dengan konteks atau dengan konsep ketika Abraham disuruh atau diperintahkan untuk menyembelih anak yang tunggal. Betul. Oke, berarti seolah-olah ini adalah bentuk daripada kasihnya Tuhan kepada manusia sehingga rela mengorbankan atau mengaruniakan anak yang tunggal. Tapi mengaruniakan anak yang tunggal ini juga bisa diartikan mengutus utusan. Berarti mirip kan? Ya kok ya? Antara tadi Ustadz Adi Hidayat tuh ngomong kan, Kola ini Abdullah. Itu kan udah jelas ya, bahwa aku ini adalah hamba Allah. Hamba Allah.
Hamba Allah utusan bukan? Utusan. Utusan. Terus dia bilang menjadikan aku seorang nabi. Iya. Itu udah jelas berarti memang mirip sih di sini kalau Iya. misalnya sehingga ia mengaruniakan anaknya tunggal, sehingga kalau bisa diartikan sehingga Allah mengutus anak yang soleh yaitu Isa Al-Masih alaihissalam atau Yesus Kristus. Nah, Ada tafsirnya nggak kok? coba kita lihat. Yang mana? Nah, ini gini. Tadi kan sempat saya ngomong bahwa Yesus tetap biar bagaimanapun kan orang Kristen mengakui bahwa Yesus adalah seorang manusia, seorang utusan, seorang tuan, seorang junjungan, seorang rabi, juga seorang Tuhan. Kok seorang Tuhan? Digondol semua. Ya, bukan seorang Tuhan, maksudnya juga sebagai Tuhan. Gitu. Jadi Kristen yang mainstream menganggap Yesus selain sebagai manusia, nabi, junjungan, tuan, rabi, Tuhan juga gitu. Ini semua gelar diberikan kepada Yesus. Kalau kita ngelihat begini, ini nanti saya sedang buka tafsir atau catatan nih ya. Nah, ini kan tafsir nih, ada Full Life, Matthew Henry, SH, Atli, Galila, BIS, Jerusalem, ND. Nah, ini kebetulan tadi saya buka yang ND. Coba kita lihat di sini. Di sini ada kata-kata atau kalimat begini nih. Karangan ini sebenarnya berbentuk serangkaian pembicaraan Yesus yang berpusatkan pada suatu kejadian atau dalil ataupun berpangkal padanya. Ada gagasan Yohanes yang tertentu yang menghubungkan pembicaraan-pembicaraan itu menjadi satu kesatuan sebagai bukti, atau lebih tepat kalau dikatakan sebagai kesaksian, bahwa Yesus benarlah Mesias, apa nih? Utusan Allah. Ya. Dan sendiri berwujud Allah. Nah, kalau yang sendiri berwujud Allah kan tadi yang saya bilang. Jadi Yesus itu utusan juga, nabi juga, junjungan, tuan, rabi, Tuhan. Gitu. Ya, semua gelar diborong gitu istilahnya. Nah, jadi kalau dalam konteks utusan ya mirip bisa dikatakan gitu. Utusan. Karena di ayat 30 kan juga Isa berkata, aku adalah hamba Allah. Hamba Allah adalah utusan. Gitu. Diberikan kitab Injil dan menjadikan aku seorang nabi. Nah, seorang nabi. Ya udah jelas lagi kan, hamba Allah nabi gitu. Cuma yang tadi yang tengah tuh nggak terima Kang Asep. Yang teringnya udah. Ada gitu-gitu. Yang tengah mana? Kepalanya udah goyang-goyang. Lu pantas banget sih pala lu gitu. Harusnya nggak enak yang tengah. Udah ngelihat lirik-lirik. Itu yang salah bukan bacanya. Yang bacanya salah. Yang salah harusnya kan karena begitu besar kasih Allah kanun ini sehingga. Tapi dia ngomongnya maka. Ya, itu mah Nggak ada kok dari versi-versi yang mana nggak ada. Semua sehingga. Ya maksudnya nggak merubah makna satu ayat lah lu. Gitu aja lu. Nggak mau, harus dikoreksi. Nanti ketemu saya ya. Enak aja. Nah, terus juga jadi gini. Kan ada kata-kata supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di sini kan juga nggak ditulis supaya setiap orang yang percaya kepadanya sebagai apa kan nggak ditulis. Nih. Hah? Mau sebagai nabi, sebagai Tuhan kan nggak ditulis. Hanya percaya kepadanya, artinya percaya kepada Yesus kan. Nah, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kalau dikatakan percaya kepada Yesus tidak binasa, berarti bagaimana caranya orang itu supaya tidak binasa dengan percaya tuh maksudnya gimana? Percaya kepada apanya? Apakah percaya kepada ketuhanannya, atau percaya kepada kenabiannya, atau percaya kepada pengajarannya? Kan bisa semua gitu loh. Percaya dia itu anak Allah, itu menurut Kristen. Ya anak Allah kan menurut Yahudi kan orang soleh. Iya, orang soleh, betul. Menurut Kristen sendiri juga orang-orang atau yang orang-orang Kristen yang membawa kedamaian juga disebut anak-anak Allah juga. Iya, di Matius 5 ayat 9, berbahagialah orang-orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kita buka nih, langsung aja kita buka Matius 5 ayat 9. Nah, kita coba lihat nih. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah juga gitu. Cuman bedanya adalah kalau Yesus selain anak Allah, dia adalah anak Allah yang tunggal gitu loh. Tunggalnya itu yang mungkin tadi satu konsepnya adalah Abraham dan Ishak, ya kan? Yang kedua, tunggalnya ini mungkin juga bisa menjadi bentuk inkarnasinya Tuhan menjadi manusia. Itu bisa. Tapi jangan lupa ada Kristen yang tidak memahami Yohanes 3:16 dan menyembah Yesus sebagai Tuhan. Nah, kalau misalnya ditanya gini kok, kalau misalnya memang kita percaya kepada Yesus, kalau percaya kepada Yesus atau Isa Al-Masih, lalu memperoleh hidup yang kekal. Nah, bagaimana cara memperoleh hidup yang kekal itu kok? Ya berarti kan mengikuti ajarannya. Ada di Yohanes 17 ayat 3 ya kalau nggak salah. Nah, itu utusan. Yang Yohanes 17:8 dulu deh coba. ayat 17:8. Nah, nih kita lihat nih ya. Yohanes 17
8. Coba nih apa nih? Sebab apa? Segala firman Yang engkau sampaikan. engkau siapa? Engkau Allah. Bapak. Sampaikan kepadaku. Akunya siapa? Yesus. Yesus. Telah ku sampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku. Waduh. Kalau kalimat bahwa aku datang daripadamu dianggap sebagai harfiah, nah kan berarti bertentangan dengan cerita bahwa Yesus lahir dari Maria. Ya kan? Tetapi kalau diartikan bahwa aku datang daripadamu itu artinya ajarannya Yesus berasal dari Bapa. Bisa nggak? Masuk kan? Masuk. Jadi, dan mereka percaya bahwa engkaulah Bapa yang telah mengutus aku. Berarti kalau utusan apa sih? Nabi juga kan? Iya. Nah, sudah. Ya ini sih kita bukan mau ngajak berdebat siapa-siapa enggak. Ini hanya kita mencoba mengajak berpikir doang gitu loh. Iya. Ya, artinya kalau orang Kristen, teman-teman kita yang Kristen mempercayai bahwa Yohanes 3:16 itu membuktikan bahwa Yesus Tuhan, itu hak mereka. Iya, nggak bisa diganggu gugat. Tapi masalahnya ayat itu juga masih bisa dikatakan ambigu. Gitu. Karena dengan di zaman sekarang kita masih bisa melihat Kristen yang juga sama-sama menggunakan Yohanes 3:16 tapi tidak menyembah Yesus sebagai Tuhan. Masih ada kelompoknya gitu. Namanya Kristen Unitarian. Karena penafsiran berbeda. Berarti kan ambigu kalau begitu. Ya kan? Yang Yohanes 3:16-nya. Lagi pula, ini mohon maaf ya, ini sedikit menyenggol sejarah nih. Ketika Kristen awal baru ada, apakah semua kelompok itu menyembah Yesus sebagai Tuhan? Kan tidak. Tidak. Yang menyembah Yesus sebagai Tuhan adalah Kristen-Kristen yang mengikuti pemikiran Paulus. Masih ada lagi Kristen yang lain. Kristen Arianisme nggak nyembah Yesus sebagai Tuhan. Kristen Gnostik nggak nyembah Yesus sebagai Tuhan, bahkan tidak percaya yang disalib Tuhan. Bahkan tidak percaya bahwa yang disalib Yesus. Yang disalib adalah Simon orang Cinere. Cinere sebelah Ciledug. Ya. Nanti ada lagi kelompok Kristen Nazarin. Ada lagi kelompok Kristen Ebionite. Ini kelompok-kelompok Kristen yang tidak percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Baru Kristen yang disebut mengikuti pemikiran Paulus ini yang berhasil menjadi pemenang gitu kan. Pemenang kenapa bisa menang? Karena digandeng oleh Kaisar Konstantin, digandeng oleh penguasa pada saat itu gitu. Yang ini ya semuanya udah pada punah. Walaupun yang Arianisme ini dianggap punah, tapi sekarang timbul aliran yang mirip pemikirannya dengan Arianisme, yaitu Saksi Yehova. Saksi Yehova walaupun tidak bisa dikatakan persis atau identik dengan atau berasal dari Arianisme, tapi banyak pemikirannya yang sama dengan yang Arianisme. Mereka mengatakan bahwa Yesus itu hanya ciptaan yang paling mulia, bahkan lebih mulia dari malaikat gitu. Tapi tetap bukan Tuhan gitu. Nah kalau yang Ebionite, mereka nggak makan babi, mereka tetap sunat, ngikutin sunnah Yesus gitu istilahnya. Tapi mereka hanya menganggap Yesus hanya sebagai pemimpin rohani. Gitu. Belum lagi nanti ada Kristen yang Gnostik, yang Basilidean. Bahkan mereka menganggap penyalipan Yesus itu hanya sebuah ilusi. Yang disalib itu Simon orang Kirene, bukan Cinere. Kirene. Ada tuh kitabnya di sini tuh. Ya, jadi saya memandangnya cuma begini. Saya yakin lah, nggak mungkin seorang Ustadz Adi Hidayat itu menganggap sama gitu loh. Ya, ini hanya mirip dalam arti ada konteks Yesus atau Isa itu adalah sama-sama utusan. Kalau yang Quran surat Al-Baqarah tadi ayat 186 dengan Matius 77 itu memang udah jelas banget kelihatan miripnya. Miripnya dalam arti konteksnya setiap orang yang meminta tolong kepada Tuhannya pasti ditolong gitu. Betul. Gitu kan? Dan ternyata tadi kita juga melihat Ustadz tadi dia tidak memotong ayat tapi dia membiarkan mahasiswa yang meneruskan kata yang sedang kata-kata atau ayat yang sedang dia bacakan. Pamungkas untuk direaction oleh teman-teman yang lain kok. Bisa nggak diputar ulang kok? Yang tadi kok kayaknya kita belum putar ulang. Soalnya dia tuh ngomongnya seolah-olah dia tuh yang paling tahu isi Al-Qur'an. Ini keberapa namanya itu? Namanya? Yang di baris keberapa sebelah mana? Coba ya, kita lihat ya. Kita lihat.
Hah? 5 juta. Tidak, siapa yang hafal? Qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani. Tuh. Itu kan nadanya kan ada seperti orang untuk meneruskan. Lempar ya kayak orang konser. Iya. Iya. Gitu ya. Iya. Kalau didengar juga kalau misalnya kita nih yang nggak pakai headset, nggak pakai earphone, kedengeran kan ada kalimat nabinya. Ya. Iya. Nah, ketika dia menyebutkan ja'alani kan dia nadanya nada menunggu orang untuk meneruskan. Bahkan di video yang viral di WhatsApp mungkin bagian itu mungkin dihilangkan ada ya? Saya nggak merhatiin sih. Yang saya pengen lihat cuman video fullnya. Gitu. Makanya tadi saya suruh Erik cari video fullnya. Jangan kita mereaksi sesuatu kalau kita tidak melihat video fullnya. Gitu. Ya saya ulang nih. Coba. Ataniyal kitaba wa ja'alani. Ja'alani. Nah kan gitu nadanya. Iya. Tuh ada suara Nabi ya. Ainama wa awsani bis salat. Tuhan telah mengutus aku untuk menjadi penyebar risalah. Nah ini juga nggak di apa? Ada yang si orang itu ngomongnya, kok nggak diterusin? Katanya. Ya suka-suka dia gitu loh. Mau sampai sholat, mau kan yang tadi wasolat, wazakat, sama mengerjakan amal baik. Yang sholat, terus zakat, puasa, kan itu ayat 31-nya kan. Nah orang itu sampai nggak diterusin sampai gitu. Ini harus ngaji lagi nih orang. Pak Adi Hidayat harus ngaji lagi. Sampai bilang gitu loh. Muslim. Ya udah pernah ditoyor juga kepalanya sama orang. Nggak usah disebutin. Ditoyor yang benar kalau ngereaksi. Ya ginilah, biar bagaimanapun kita tetap menghormati Ustadz Adi Hidayat ya. Betul lah. Ilmu saya, ilmu Asep, ilmu Erik dibandingkan Ustadz Adi Hidayat itu ada apanya sih? Nggak ada apa-apanya lah. Ya nggak ada apa-apanya. Ya kita memang cuman karena kita mantan-mantan kafir aja. Jadi kita mungkin lebih terbiasa gitu ya dulunya gitu loh. Tapi dalam hal ini kan kita setelah kita sudah mengenal Islam, kita juga paham konteks dalam Quran itu apa sih? Ya. Quran itu kan lebih banyak mengoreksi perjanjian baru. Kenapa? Karena konsep ketuhanannya yang berbeda dengan perjanjian lama, gitu. Yang dikritik oleh Quran kebanyakan adalah perjanjian baru, gitu. Di mana Kristen meninggikan atau ya apa istilahnya mengangkat derajat Yesus Kristus setinggi-tingginya sampai menjadi Tuhan. Itu kan yang dikritik sama Quran, gitu. Kalau perjanjian lama yang dikritik mungkin ya hanya beberapa kisah Nabi yang diluruskan. Nanti ada poin bahwa ini ada mereka merubah-rubah kitab mereka seperti itu. Tapi ketika masuk ke dalam perjanjian baru, apakah Quran ngomongin Paulus? Agak kan? Nggak nyebut-nyebut Paulus kan? Siapa lagi? Ya, tapi kan Quran mendudukan Nabi Isa alaihissalam pada tempatnya. Ya, jadi ya, sebagai Qurannya sebagai al-muhaimin, batu ujian nih, yang mengoreksi gitu loh. Jadi kalau Nabi Isa alaihissalam oleh kaum sebelumnya ditinggikan menjadi Tuhan, dikoreksi di dalam Quran gitu loh. Dikoreksi dan dijelaskan gitu. Dan ini juga kan konteksnya bukan debat kok ya? Bukan, ini konteksnya akademis ya. Jadi judulnya juga tuh kuliah umum. Dan memang mahasiswanya majemuk gitu ya, ada yang kan tadi kan Ustadz Adi Hidayat bilang, kenapa saya tanya ini? Nah, itu kan baru dia jelaskan bahwa di dalam kampus itu ada semangat bahwa boleh dan bisa sama-sama belajar walaupun beda keyakinan. Kan itu konteks paling pentingnya. ini gara-gara video ini viral kemana-mana kok. Kemarin saya melihat ada tulisan Muhammadiyah Jabang Kristen jadinya. Itu dia lah. Bang Ais sama orang. Sedih ya, sebenarnya kita sedih. Ini saya sebagai editor nih ya. Cie. Asik. Sebagai editor. Karena ya belakang ada tuh. Kita kalau misalnya render video, ambil video terus dimasukin ke TikTok atau masukin ke Capcut. Capcut. Sudah bisa. Masukin ke Capcut, ketika render video itu suaranya pasti berubah. Kualitas audionya dari 128 kbps
bisa menjadi 64 atau bisa menjadi 250. Nah, itu yang misalnya kita rubah, misalnya apalagi CapCut versi gratisan, nggak bisa sampai 1600 atau 1400 atau 1000, yang paling gede deh, yang biasa dipakai itu 1250 kbps. Itu audio rate-nya. Itu pasti suaranya yang ada yang melenceng, ada yang mengkol, ada yang tenggelam, timbul, itu seperti itu. Nah, kalau misalnya kita langsung lihat dari YouTube-nya dan kualitas ini 4K, audionya enak banget, TV-nya gede. TV-nya gede, dan kebetulan sebentar lagi nih dilelang. Bagi ada yang mau, doa dan donasinya. Jadi suaranya kedengeran tuh, Nabi ya. Nah, apalagi misalnya di TikTok, mereka bisa memotong ayat, terus suaranya dihilangkan, kalimatnya dirubah dengan tulisan terima kasih Ustadz Hadi Hidayat memberikan pengajaran Alkitab. Gitu Coba. ya. Waduh. Terima kasih sudah mengakui Alkitab. Itu banyak banget di TikTok berseliweran. Ya makanya gini lah, kita sebagai muslim ketika mereaksi sesuatu itu harus seobjektif mungkin. Betul. Dan ngambil dari sumbernya. Ini yang saya buka channel Adi Hidayat Official tuh. Langsung ya. 5,25 M subscriber. Ya. Subscribe, subscribe ke downloadan deh. 1 juta bentar lagi. Oh, channelnya lagi istirahat dulu. Siapa tahu pas lagi muncul dapat lagi udah 1 juta. Nah, gara-gara ya, Tesla. Buat penonton juga. Nah, nih jangan lupa like, share dan subscribe channelnya Ustadz Adi Hidayat, ya. Jadi kalau kita menonton video secara full dan kita bisa mendengarkan dengan jernih suaranya, kita tahu bahwa dia tidak memotong-motong ayat, kemudian konteksnya lagi ngomongin apa, apakah ini dalam konteks debat atau dalam konteks semangat belajar atau bagaimana, kan kita harus pahamin gitu maksudnya. Jangan mereaksi sesuatu dari potongan gitu maksud saya. Ih, nggak malu-maluin nih kamu ih. Jadi kita juga melihat sesuatu jangan dari, kan beliau juga beberapa diserang ya dari blog kita sendiri. Jadi harus objektif gitu ya kok ya. Seobjektif mungkin lah, sejujurnya gitu loh, sejujur-jujurnya gitu. Maksudnya dari channel aslinya, kemudian juga kita nonton full videonya. Kalau kita nonton full videonya kan kita jadi tahu nih konteksnya lagi ngapain sih, konteksnya gitu loh. Konteksnya kuliah umum Muhammadiyah Riau, ya kan? menuju generasi emas berkemajuan. Tapi nggak ada yang ini ya, nggak ada yang reaction. Enak banget ya baca ayat Bible di panggung dikasih 1 juta gitu, nggak ada ya? Mau nggak? Lu daftar ya? Mau baca Saya suruh 12 ganit ayat ya? Mau baca 12 ayat 12 juta. 12 juta. Doa Bapak kami berapa 19 ayat. Ya, biar bagaimanapun kan kita tetap harus mengapresiasi lah, mengapresiasi kampus itu yang tetap menjunjung tinggi perbedaan keyakinan, tapi tetap bisa belajar sama-sama. Itu aja, jangan, aduh masalah gitu jadi seperti gimana gitu ya. Iya, jadi pecah kongsi gitu loh istilahnya. Pecah kongsi. Maksud saya jangan dikit-dikit goreng gitu maksudnya. Karena sebelum ada masalah begini juga kok Ustadz Hidayat juga sering digoreng kok. Nah, sekarang gini lah. Kalau sama-sama muslim, hati-hatilah kalau mau menggoreng sesama muslim. Bisa jadi apa yang kita tuduhkan tidak benar, ya. Pahala kita lari ke dia, dosa yang dituduh balik ke kita. Apa nggak bahaya begitu? Gitu loh maksud saya. Jadi Daging ulama itu beracun, Bang. iya, makanya mohon bahasa kalau bahasa Betul. Sundanya gini Kang Asep, untuk nasihat yang reaksi nih ya. Iya. Mentakna ieu siap teh nya. Mun Bahasa Rusianya keluar. Pakai subtitle dong, pakai iya, subtitle. pakai. Iya nya subtitle. Maneh teh mun ngareaksi teh tempo heula ieu videonan utuh. Saacan maneh ngomong nya, saacan maneh ngabulatuk. Tah. Justru teh. Saacan maneh ngabulatuk tinggal heula videonan jelas teh. Tong main potong-potong wae. Wah, ngebul tuh ada efeknya. Wah. Asik. Wah, Itu tenaga dalam. Banyak yang japri kok video-video begini, potongan-potongan. Kan mungkin orang, wah ini coba konfirmasi ke Kodondi, bener nggak gitu. Ya, gini, kalau kita nggak belajar kristologi, kita nggak akan tahu Yohanes 3:16 itu bisa diartikan berbeda oleh kalangan mereka sendiri. Betul. Gitu. Makanya itulah pentingnya belajar kristologi. Dan di channel Kodondi ada kelasnya ya? Ada. Ada. Tapi channelnya lagi hilang.
Jangan ngomong gitu terus, nanti beneran. Balik lagi insya Allah. Lagi diusahakan sama tim. Nah, Sini. ini siapa Ini. tahu. Nah, jadi ya pengalaman Kodondi dari tahun 2014 masuk Islam sampai sekarang beliau berdakwah kemana-mana gitu ya. Cuma di sini nggak ada foto saya. Ya, kemana-mana. Volume 2. Ya. Volume 2, lu mau setengah halaman apa satu halaman? Loh, kalau mau setengah halaman atau satu halaman tuh ada rate-nya, Sep. Ngeri juga kayak majalah-majalah gitu dong. ya. Ini saya ada berapa di sini? Ada dong. Perjalanan Kodondi dakwah ya dari masuk Islam beliau 2014, terus dakwah kemana-mana, ngisi kemana-mana gitu ya. Nah ini dirangkum jadi satu buku ini ya. Berapa halaman nih kok? 220, sekitar 200 berapa lah gitu ya. Nah insya Allah ini tersedia di mana nih? Di toko kami. Di toko pokoknya Toko apa? Ada di sini. Ya. Toko Meng. Ya. Ini buat ilmu jangan pelit nih, insya Allah bagus nih ya. Jadi kalau yang ingin lebih intim gitu ya, lebih dekat dengan Kodondi, selain di channel YouTube, bisa juga membeli buku ini insya Allah. Ini karya yang bagus menurut saya dan lihat. Tapi kalau dari jauh kok kayak ini loh, kok kayak pembalap gitu ya? Jaketnya doang. Kayak Andy Lau gitu. Andy Lau. Tahun 20. Tahun 20, umur 20 tahun. Andy Lau apa Andy Layau? Andy Lau ya. Oh, Masya Allah. Ini ada logo Geraha Mualafnya. Maksudnya gimana kok? Misal dari penjualan ini gitu. Coba lihat. Jadi buku ini adalah memang produknya YPM atau HIT, ya. Yang mana ini juga Geraha Mualaf Jakarta. Nah, Geraha Mualaf Jakarta itu kan nama channelnya. Yayasannya YPM atau HIT yang berpusat di Surabaya. Jadi buat para pemirsa yang mau memiliki buku ini bisa pesan ke hubungi Melisa. Nah, Melisa nomornya 0812 4788 8892. Saya ulang ya. 0812 4788 8892. Nah, Siapa itu Melisa itu siapa? Melisa Hanya Ya kan, seonggok. kalau saya udah kenal. Melisa juga mantan kafir. Oh, MK juga MK ya. juga. Itu Mantan itu gamer. itu MB dia. MB apa? Mantan LB. Kita kan LC, dia LB. Apa LB? Lulusan Bintaro. Oke. Jadi nanti yang mau ya sahabat ngaji cerdas ya, yang teman-teman yang lain, insya Allah nanti dikirim dari Jakarta kok ya. Oh, itu udah stok dong kita dong. Udah stok? Oh, udah stok. Insya Allah ada 3.000 eksemplar insya Allah tersedia ready. Mumpung masih ada nanti kemungkinan ada gelombang doanya kok ya. Oh, ini kan volume 1 ya, sorry. Ini volume 1. Jadi volume 1 itu hanya kontradiksi di dalam 4 gospel yang sebut Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Yang lain yang dari mulai Kejadian sampai Wahyu nanti ada lagi, ada volume 2, ada volume 3. Foto saya ada juga ya nanti. Iya, nanti ada dipasang. Tergantung Wani Piro. Aduh, tergantung ngambil satu halaman sendiri. Nah, nih ada saya nih kalau nggak percaya nih. Jadi aku beli cuma karena ada fotonya doang gitu ya. Iya dong. Oh, itu moderator. Kayaknya murah. Moderator. Hitam putih soalnya. Itu nggak bayar itu. Oh, nggak. Hitam putih soalnya. Mana Itu kecil ada itu fotonya. Ini mah masih yang Wah, ketutup bertiga. watermark lagi udah kecil. Kecil ketutup watermark lagi. Oh, Iya mana? pokoknya antum tandain halaman berapa gitu ya. Iya. Dilipet dong. Iya. Mana sih? Bukan itu tadi yang ada gambar perjamuan kudus, Rik. Ini yang lagi dibaptis Yesus. Iya gitu adalah pokoknya. Dan insya Allah ini kertasnya juga book paper ya, maksudnya enak dibaca ya, nggak terlalu silo gitu ya, insya Allah. Ini pakai mode malam dia. Pada malamnya. Enak juga buat bungkus kacang gitu. Agak mirip sih kok. Enak juga kalau misalnya gini, salah ngomong loh. tebel. Di sini nih di belakang ada foto-foto sama siapa aja nih, Mak? Tuh. Ada Iko Uwais. Oh, masya Allah. Ada jenderal juga nih bintang 2. Bintang 4 nih ya, saya nggak sebutkan ya. Nanti lihat sendiri nanti. Terus ada, jenderal 4 toh ini. Iya. Terus ada dengan Agim. Podcast lain lah ya, Richard Lee. Belum ada sama Ustadz Adi Hidayat. Insya Allah, mudah-mudahan timnya Ustadz Adi Hidayat menonton video ini dan kita bisa menyaksikan Ustadz Adi Hidayat dan Kodondi satu
panggung gitu ya nonton, masya Allah. Masya Allah, keren. Kalau Insya Allah. saya tuh pernah mendambakan ada acara open house Islam kok, yang kemarin saya mau adakan tanggal 29 sama Kodondi. Jadi dari ada orang bertanya seperti ini, pakar psikolognya Kodondi yang jawab. Al-Qur'annya Ustaz Edi Dayat. Nah itu mudah-mudahan terjadi kok. Insya Allah. Ya kita, Bikin lah. ya insya Allah kita bikin ya, mudah-mudahan. Oh ini sama Bang Haji juga ya. Oh, Lagi sama Richard. kok di studio ngaji cerdas nggak ada ini kok? Lagi enggak ini. Lu nggak ini? Studionya nggak ada soalnya. Ini sama Dokter Richard Lee nih. Oh ya, di sini antum ada kayaknya. Iya, ini korban apa coba? Korban skincare. Ini yang datang sini skincare semua ya. Yang pakai skincare bukan gua. Korban minggu jadi kelinci percobaan ya. Ini harusnya skincare dikasih ini campoleh. Cabul. Ini sama ini ya. Sadat sini ya. Jadi alhamdulillah merinding juga sini ya. Tuh ada yang sahadat, ada yang luar biasa. Pokoknya teman-teman subscriber ngaji cerdas dan Donditan harus bisa beli nih. Subscribernya udah 900.000. Iya, makanya 10%-nya aja beli ya. Nanti nyetak lagi. Mau nyalip ngaji cerdas susah bener. Baru mau Bisa. nyalip ditinggal lagi. Terima mau kasih. nyalip, ditinggal lagi. Bukan ditinggal nyalip, hilang. Hilang. Terima kasih Tesla sudah meminjam. Mudah-mudahan setelah kembali jadi 1 juta subscriber. Segitu ya, Bro ya. Coba pengen denger Bang. Ini kan pembahasannya alhamdulillah udah selesai nih kok ya. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran kita dan memang kita harus bisa objektif gitu ya. Gitu. Nah, kok sekarang saya Satu lagi. Tadi saya lupa ngomong. Selain daripada objektif ya maksudnya juga bersumber daripada channel yang memang resmi, juga yang paling penting nih apa nih? Tabayun. Nah, makanya ya kalau misalnya teman-teman dari Ustadz Hadi Hidayat menonton ini. menonton ini dan memang tidak setuju dengan pernyataan Kodondi, tabayunkan Ustadz Hadi Hidayat. Oh, bilang aja lu mudah Ustadz ini daya tuh. Mancing. Ini kode. bingung akses mau ketemu ya. Insyaallah ya. Mudah-mudahan nanti dipertemukan kok. Insya Allah. Tabayun nanti nih Tabayun. orang yang reaksi nih kita akan tabayunkan Kodondi sama Ustadz Hadi. Orangnya siapa sih dari tadi mention mulu. Udah jangan. we. Maksudnya yang direaksi mau tabayun atau kita yang mereaksi kita yang tabayun? Kita mereaksi tabayun Ustadz Hadi Hidayat gitu. Bilang aja mau ketemu susah amat. Iya dong. Itu kan Dia pengen ketemu apa? Pengen baca ayat, dapat 1 juta 1 ayat. Oh iya. Itu. Kan bacaan ayat double dapat 1 juta ya? Kok, ini ceritain gimana channelnya kok bisa hilang? Ceritanya gimana? Supaya nanti yang punya channel-channel nih bisa waspada gitu kok. sebelum dijawab. Ada ketemu ketemu ada saya. Ada tuh. Oh iya, lagi Ada kan? korban ya. Gitu, Ini Bang. pendeta siapa ini? Ini Esra Soro. Ada lagi, ada 2 pokoknya. Masuk tuh. Nggak masuk dia. Nanti volume 2. Oh iya, volume dua. Coba kok ceritain kok supaya waspada dan memang kan banyak yang nanya juga kok di ngaji cerdas. Itu channel Kodondi hilang, kayak Udah keluar begini? Enggak diganti. Tadi sore ganti bukan itu. Iya, tapi kok udah begini? Tadi kan masih Ripple. Iya, ganti lagi. Udah mulai balik. Iya, insya Allah. Ayo. Ini gara-gara ngaji cerdas datang ini Oh, Masya Allah. Ini agak Allah, insya Allah. Ini sahabat ngaji cerdas kita lagi memantau channelnya Kodondi ya, karena lagi ditangani supaya untuk balik lagi. Kita lagi real time, kita lihat. Nyarinya cuma Donditannya. Di mana dong? Di ini aja di YouTube Donditan gitu. Nah, bisa diketik ya di situnya. Nah, masih Ripple tuh. Masih Ripple. Coba klik. Berganti kan? Oh, oke. Coba Nah. di live kok. Ada nggak? Nggak, sama dia di hidden kok. Nggak dihapus kok. Oh, di ini. Nah, masih ada tuh. Masih ada. Sudah. Udah mulai balik tuh. So. Alhamdulillah. Alhamdulillah nih kita real time ngecek channelnya Kodondi karena hampir udah 24 jam ya berarti ya? Udah. Udah Pas 24 jam menghilang gitu ya. Coba lihat Karena lagi komunitasnya diambil kok. pemiliknya. Community. Ada komunitas kayaknya. Tuh ada kan? Oh, masih ada tuh. Ada. Coba komennya. Nah, itu yang itu. Soalnya Yang banyak yang di situ yang terbaru. Short by new comment paling atas. Yang terbaru. Nah, tuh short by new first. Ore, akunya udah mulai balik. Hanya membuat perjuangan. Mas tadi belum tidur ya? Gelap-gelapan.
Oh iya nih, Iya, banyak di sini. Coba kok, ayo nanti kita ini dulu. Ceritakan dulu kok. Gini. Jadi awal mulanya tuh kemarin kira-kira maghrib lah ya. Maghrib saya dapat email penawaran kolaborasi. Nah, terus ketika saya reply, dia mengirimkan satu folder. Di dalam folder itu ada contoh video-video promosi, terus kemudian ada juga yang disebut sama dia tuh draft kontrak. Ketika saya ngeliat draft kontrak itu, saya nggak ngeliat ekstensi belakangnya. Ternyata belakangnya .exe. Nah itu yang saya klik. Masuklah itu. Nah, waktu saya klik exe itu tidak ada reaksi apa-apa, tidak keluar PDF, tidak keluar apa. Ketika saya klik terus ternyata nggak ada reaksi, baru saya cek lagi, oh alah ternyata belakangnya .exe. Langsung saya hapus, gitu ya. Langsung saya cek antivirus, tapi udah terlambat. Ternyata dari situ akun YouTube saya langsung dikuasain oleh orang. Ternyata orang mana tahu nggak? Rusia. Iya. Ya Rusia. Tapi ini menurut teman kita yang menelusuri, mencoba membantu untuk memulihkan channel Donditan itu nggak cuma satu orang ternyata. Ya mungkin satu orang yang menjalankan reportnya. Tapi ini ada beberapa orang lain yang juga ikut monitor dan ikut berkomunikasi dengan Google. Ya, ada yang dengan koordinator Google-nya, macam-macam lah, ada teman-teman kita juga. Ternyata menurut teman saya yang report, kan dia yang berkomunikasi langsung nih lewat email dia kan. Ternyata hacker ini dia menjadikan email saya menjadi masuk ke dalam family link. Jadi seolah-olah email gue dianggap anak gitu, yang hackernya sebagai orang tua gitu. Jadi gue nggak bisa login kemana-mana. Iya, dikontrol sana. Kan ketika kita mau coba recover, memang sudah berhasil di recover. Tapi ketika kita mau login di handphone misalnya atau login di mana nggak bisa, karena ternyata di lock sama email parent gitu istilahnya. Nah, jadi pesan juga buat teman-teman, ketika menerima email-email yang mencoba menawarkan sesuatu, ketika mau mendingan udah dah, nggak usah di inilah, mendingan nggak usah di nggak usah diladenin lah, mending hapus aja langsung dah, gitu ya. Kesalahan saya kemarin adalah ketika saya klik, saya nggak sadar di belakangnya ternyata .exe, karena namanya panjang ternyata. Kalau nama panjang kan nggak kelihatan. Nah, jadi ketika saya klik, ketika saya sudah save, dia dalam bentuk zip, ketika saya sudah ekstrak, karena namanya panjang, jadi mungkin di folder Explorer nggak kebaca. Short aja gitu ya. Short gitu loh. Cuma ada tulisan kontrak gitu loh. Ketika saya klik, kan saya mau baca dulu kontraknya gimana. Ternyata exe. 1 jam kemudian sudah tidak bisa Satu dikontrol. jam kemudian kita lagi ngerekam ya, lagi podcast ya. Tahu dia. YouTube hilang. Lagi duduk di bawah situ. Di bawah YouTube hilang. Oh, serius? Ya udah. Kasihan. Iya, nanti lah insya Allah kita undang lagi lah. Karena orang yang kemarin belum sempat belum selesai. Udah selesai sebenarnya, cuman closingnya aja nggak proper gitu kali lah. Iya, makanya saya ada tamu Kang Erik telepon. Wah, kena nih. Saya tebakannya langsung kayaknya kena email. Jadi gini ya, sahabat ngaji cerdas atau penonton dimanapun ya. Kalau kita punya akun YouTube, jangan mempublish email akun kita. Jadi jangan ditaruh di deskripsi atau di about itu ya. Itu mendingan di hidden aja atau disembunyikan email akunnya gitu ya. Nah, kalau kita mau menampilkan email tuh email dummy atau email cadangan, supaya spam-spam atau email-email yang diterima seperti Pak Dondi masuk ke email yang bukan email akun gitu ya. Jadi ketika kita terima beda akun. Terus kedua, ini yang lebih waspada lagi, akun yang dibuat di channel di YouTube itu jangan login di laptop, tapi loginnya hanya di handphone. Jadi ketika dapat email ini, mereka menyerang virus, tidak masuk ke akun. Caranya gimana kalau kita bisa masuk ke laptop? Jadi di manager, di akun bisnis. Jadi akun yang di sini dimasukkan jadi manager, jadi admin.
Nah, jadi bisa masuk juga ke login akun yang punya kita gitu. Iya, iya. Kedua, nomor handphone yang terkoneksi dengan OTP ya, dengan akun juga jangan dipublish. Nah, itu waspadanya sih begitu. Iya, iya. Nah, Karena dulu jadi- juga saya pernah kan Mas. Kayak begitu ya. Saya mah lagi perang Ukraina. Nah, tiba-tiba lagi pas mau ngeliat video, tiba-tiba udah langsung live itu hilang semua sama. Nah itu sebelumnya apa? Live debat. Sebelumnya gimana? Nggak ada konfirmasi, nggak ada apa, langsung. Nah, kok channel tiba-tiba tek hilang Awalnya semua. ngeklik apa? Nggak ada ngeklik. Nggak mungkin ada yang ngeklik kan? Nggak ada. Pas melihat lah, kok begini? Itu langsung live promo. Tapi laporan ke Google bahwa akun saya diretas. Nggak lama kemudian kayak gini. Jadi sedikit-sedikit pulih. Ya, alhamdulillah nih udah mulai pulih. Jadi teman-teman semua. Nah ini kemarin nih, Ini. waktu di apa namanya? Yang dikutuk. Waktu disumpahin hari Jumat nanti dapat hukuman langit gitu. Iya. Jadi Betul, ada. yang sadar tuh dia. Jam segini malah saya sadatin orang. Jadi Alhamdulillah. teman-teman semua juga kita objektif ya. Jangan ada yang bilang, wah itu diserang oleh Oten gitu ya. Enggak juga. Ya, kita- Jadi kita juga harus objektif. Siapa tahu gitu. benar, Oten Rusia kan ortodoks. Ada channel lagi? Kodoni lah, kenapa bahas Masih mencoba. kenapa bahas kitab ortodoks gua? Masih cocok logi. Masih aja lah. Oke, teman-teman harus ini juga Just objektif kidding. ya, insya Allah. Ini karena memang tadi karena memang menawarkannya itu endorse, kerjasama Iya. dan sebagainya, kolaborasi begitu. Ya kalau saya kan ngeliatnya kan saya pikir tuh PDF gitu loh. Ya namanya kontrak gitu. Iseng ya, lihat nih kayak gimana. Iya. Taunya itu yang gitu. Fotonya belakangnya X, aduh. Jadi insya Allah ya kak ya. Hmm. Insya Allah balik lagi kita doakan. Terus gimana mau live channel? Insya Allah nanti setelah, alhamdulillah nih, setelah nanti apa? Launching. Bukan lonceng, setelah ini nanti udah enak untuk ini, nanti saya di sono. Oh. Nah di pojok sana nggak ada yang ganggu kan? Nampol itu ya? Nanti saya buat video di sana buat nampol orang. Kok? Nampol murtadin, Pri. Yang Ustadz ini semua udah cukup? Udah, saya rasa sih untuk Ustadz tadi Hidayat ya Silakan bro. Ya, closing Gini aja. statement. Silakan dulu. saya tetap mendoakan Ustadz Tari Hidayat selalu dilindungi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Semoga ilmunya tetap terus ditambahkan dan juga bermanfaat buat umat Islam di Indonesia pada khususnya dan di dunia pada umumnya. Mudah-mudahan kita semuanya juga dilindungi dari segala fitnah. Itulah. Kita cuman jangan sembarangan membuat reaction yang ternyata tidak benar gitu. Tidak benar maksudnya di lapangan gitu loh ya. Ya. Kan kita tidak berada di tempat itu gitu loh. Jadi ya jangan buru-buru lah. Minimal pelajarin dulu video aslinya dari sumbernya langsung supaya jangan sampai kita membuat kritik atau tuduhan yang salah gitu. Ada juga saya menonton video kritik ya untuk kasus ini. Dia mengatakan bahwa kritik bukan untuk mendegradasi. Betul. Saya sangat setuju. Tapi maksud saya yaitu tadi sebelum memberikan kritik pahami dulu apa yang sedang terjadi sebenarnya. Gitu. Jangan sampai kita juga salah ya. Walaupun maksudnya kita tetap menghormati ya Ustadz Tari Hidayat, tapi kan jadi bagaimana gitu ya kalau ternyata bukan seperti itu kejadiannya gitu loh. Ya, terus yang berikutnya lagi mudah-mudahan ya umat Islam apapun itulah ininya golongannya kelompoknya ukhuwah lah. Ukhuwah Islamiyah lah. Malu lah di depan mualaf gitu. Mualaf di depan mantan kafir malu lah gitu. jangan saling menyerang gitu loh. Iya. Ya, istilahnya kita nih kalau ditanya Tuhannya siapa? Allah. Sama. Kitabnya apa? Quran. Sama. Nabinya siapa? Nabi Muhammad SAW. Sama. Kenapa kita harus saling menjatuhkan, menyerang? Itu janganlah. Ya, makanya itu alhamdulillah saya, Erik, kita bergabung di sebuah yayasan itu, yayasan yang melarang anggotanya memihak kelompok Islam yang mana. Kita tetap tidak memihak dan kita melarang sesama muslim untuk berdebat. Ya. Gitu. Ya, jadi kita di dalam kita berdakwah, di dalam kita berkarir, di dalam kita misalnya berpolitik, berusaha, berdagang dan segala macam, tetap kita harus menjunjung tinggi akhlakul khorimah, udah gitu. Ya, jadi terima kasih banyak. Jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Ya, yang salah dari saya, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Itu aja.
Setelah itu antum Ya, gimana? kalau saya sih ya saya Sunda, sebagai Sunda, bahasa Sunda. Satu lagi. ini dulu Indonesia dulu. Kalau saya sih sebagai content creator reaction melihat kalau misalnya ada umat Islam, bukan umat Islam ya, oknum yang mengatasnamakan saya ini Islam, saya pintar ngaji segala macamnya, jangan kritik ulama ataupun kritik ustadz-ustadz yang lurus gitu. Kalau mau, banyak banget nih murtadin, banyak banget orang-orang yang murtad mencela serta menyelewengkan ayat-ayat Allah dalam Al-Quran. Reaksi itu bukan reaksi ulama, reaksi ustadz, reaksi dengan kalimat yang cuma salah ucap, misalnya a'udzubillah jadi audzubillah, itu direaksi. Jangan. Reaksi itu murtadin, orang-orang yang kafir yang menyerang Islam, baik melalui Al-Quran maupun hadis. Serang itu, jangan serang para ulama dan ustadznya. Bisa digendir ku aing, mun misalna panggih mah aduh. Untung we berat aing 120 didinya 78, jadi beda kelas Naon ya? Nah, eta we lah. Musuh kita itu bukan umat Islam. Betul. Gitu loh. Jadi sahabat ngaji cerdas, alhamdulillah kita sudah mendapatkan ilmu dan pandangan-pandangan serta nasihat juga dari guru-guru kita ya. Karena saya di sini juga Yang mana guru? dua-duanya. Ini guru. Ini mana guru? Enak aja loh. Artinya kan yang memberikan pelajaran dan edukasi itu insya Allah kita anggap guru ya gitu ya. Dan beliau ini kan pengalamannya banyak bahkan di kristologi dan sebagainya. Ya saya menyerap saja. Jadi sahabat ngaji cerdas, daripada buang-buang energi kita, tenaga kita untuk menyerang atau sesama kita saling berdebat. Nah, tadi kata Kang Erik dan Ko Dondi, energi kita fokuskan untuk menyampaikan Islam atau berdiskusi dengan yang bukan Islam, menyampaikan bahwa kebenaran Islam ini loh Islam, begitu. Nih, Satu lagi. kelebihannya saya, kelebihannya Erik, atau kelebihannya Ustadz Felix Xiao dibandingkan dengan Ustadz Hadi Hidayat. Tau kan? Makan buah. Saya keceplosan makan babi, coba. Kelebihannya pernah makan Ini saya udah tahu itu babi itu haram. Cuma karena pas nanya makan, balik itu babi, ya Enak. udah makan setengah. Ternyata enak. Tanggung dosa kan. Dosa makan kecil, besar kecil ya. Barakallahu fikum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.